Sovelia, Sovelia, Agung SPD Indonesia. Lewat karya dan doa kami melaksanakan panggilan kami. Bergabunglah, beritakanlah Injil kasih Tuhan. Siap membantu para misionaris, apapun yang terjadi di sekitar hidup ini, kebajikan hidup yang menyatu. Semangat kami bervisi, siap memberikan apa yang terbaik untuk karya gereja kemanapun kami diutus, mewartakan kabar gembira. Iya, selamat berjumpa, selamat ketemu kembali dalam Gema Soverdia. Iya, bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, tema kita adalah evangelisasi, misi SPD, dan bagaimana sebagai Soverdia kita juga sebagai partner mengikuti misi SPD yang didasari oleh spiritualitas Arnold Jansen. Matra SPD, perhatian SPD dalam karya misinya tentu saja evangelisasi dan pendidikan iman, pelayanan sosial, perhatian terhadap migran dan pengungsi, promosi perdamaian dan dialog antar budaya, perhatian terhadap lingkungan hidup, dan tentu saja dukungan untuk karya global misi SPD dan pengembangan komunitas. Nah, evangelisasi dan pendidikan iman tentunya menyebarkan nilai-nilai Injil. Di mana? Tentu pertama-tama di lingkungan sekitar. Misalnya di lingkungan kita, mengajar, ikut kelompok doa, atau pendalaman iman di komunitas paroki. Iya, sebagai mitra SPD, kita bisa ikut ambil bagian ini, menjadi fasilitator atau mentor bagi umat yang ingin memperdalam pemahaman tentang iman Katolik, mengajar sekolah minggu, atau ikut dalam kelompok doa, pendalaman iman. Pertanyaannya, berapa sih dari anggota Soverdia yang ikut dalam evangelisasi dan pendidikan iman di tempat Anda? Tidak usah memikirkan misi keluar, tidak usah memikirkan misi yang jauh-jauh, yang sederhana saja. Bagaimana keterlibatan Anda dalam berkatekese, keterlibatan dalam pendalaman iman, menjadi fasilitator atau mentor. Nah, hal ini bisa kita lakukan kalau mau, kalau menyiapkan diri. Nah, itulah misi SPD dan itulah juga Anda sebagai partner ikut dalam kegiatan ini. Kalau teman-teman berkelakar, ya inilah
misi lokal kalau teman-teman bilang. Umumnya banyak yang memahami misi itu keluar negeri, misi itu di tempat yang di luar pulau kita. Dan ini misi-misi yang bisa kita lakukan. Lalu pelayanan sosial. Ya, tentu banyak dari kelompok-kelompok Soferdia sudah mengadakan pelayanan sosial. Mengunjungi panti jompo atau mengunjungi pusat-pusat rehabilitasi atau menginisiasi kegiatan solidaritas untuk membantu yang kurang mampu. Jangan hanya mengunjungi novisiat atau pendidikan atau postulat, tetapi lebih dari itu. Banyak yang membutuhkan. Kehadiran kita sudah merupakan ungkapan kegembiraan bagi mereka. Nah, itu baru dua hal, evangelisasi dan pendidikan iman dan pelayanan sosial. Masih ada sederetan lagi. Namun baiklah, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu kiriman dari siapa ya? Yang pertama ini request lagu dari Ibu Stefani Soferdia Santo Paulus Juanda. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selamat menikmati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan bisa terjadi segalanya. Bagi Tuhan itu luar biasa kalau kita mengikutinya. Karena itu berusaha loh senantiasa mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari dan mendengarkan firman-Nya. Nah, kita masih melanjutkan ya. Pendidikan iman, pelayanan sosial yang dilakukan SPD, misi perhatian terhadap migran dan pengungsi di tempat-tempat tertentu. SPD sangat peduli dengan migran dan pengungsi, dan sebagai sofer dia, ya kita tidak perlu jauh-jauh bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang kecil, orang miskin, orang yang membutuhkan perhatian. Dengan mendampingi, dengan menghibur, dengan memperhatikan. Misalnya membantu kebutuhan dasar, juga membantu bimbingan rohani untuk mereka. Juga SPD promosi perdamaian dan dialog antar budaya. Ya, perlu menginisiasi, perlu terlibat, perlu mendorong dialog antar agama dan budaya, membantu menciptakan suasana damai di tengah masyarakat yang multikultural. Dan bagaimana kita sebagai sofer dia, katanya partner, teman di dalam karya-karya ini. Pendampingan kita juga merupakan sesuatu yang mengembirakan bagi yang didampingi. Dan juga ramai saat ini lingkungan hidup, perhatian terhadap lingkungan hidup. Kita tahu bumi kita adalah rumah kita bersama. Kita melihat adanya perkembangan-perkembangan yang boleh dikatakan menurun. Ya, bagaimana perkembangan itu menurun? Ada situasi-situasi yang membuat bumi ini menangis. Banjir di mana-mana, panas, kekurangan air. Nah, itu semua karena lingkungan hidup tidak dipelihara. Iya. Dan bagaimana kita memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup dengan hal-hal yang sederhana. Kampanye kebersihan, penghijauan, kegiatan pengurangan sampah plastik, mulai dari komunitas kita sebelum menggerakkan orang lain. Nah, itu dia. Lalu ada hal-hal lain, pengembangan komunitas, mendukung program-program yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengadakan pelatihan, keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil, mengajar anak-anak literasi atau yang bagi yang sudah dewasa, literasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Apakah kita tertarik? Apakah kita mempunyai hati? Nah, di situ kita bisa melaksanakan misi kita. Dan tentu saja SPD mempunyai karya misi global. Ya, karya misi global. Apa itu?
Dan apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja dengan memberikan dukungan. Soferdia dapat memberikan dukungan moral, material bagi karya misi global SPD. Seperti Anda sudah membantu rumah-rumah pendidikan, mengumpulkan koin untuk membantu karya misi sedunia, mendoakan dan juga mendukung misionaris di daerah yang sulit. Bukankah itu juga suatu karya? Nah, kita sebagai anggota Soferdia bisa menjadi saksi nyata Injil sesuai dengan semangat serikat sabda Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Itu juga misi kita. Nah, mari kita selingin dengan hiburan lagu. Siapa request dari Ibu Christine Soferdia Muda? Ya, kita dengarkan. Pelukah kasih Bunda Maria? Tentu Dikala saja. duka menyelimuti jiwa, langkah terasa berat, hati merana. Ku datang kepada Bunda Maria, mencari ketenangan, curahan jiwa. Pelukan kasih Bunda Maria, tempat ternyaman aku bersandar, mendengar keluh kesah dan derita, menyeka air mata, memberi harapan. Bunda dengarkan semua ceritaku tentang luka hati dan pilu hidupku. Bunda peluk erat diriku ini, berikan kekuatan dan damai hati. Pelukan kasih Bunda Maria, tempat ternyaman aku bersandar, mendengar keluh kesah dan derita, menyeka air mata, memberi harapan. Bunda dengarkan semua cerita dukaku tentang luka hati dan pilu hidupku. Bunda peluk keluh kesah dan derita, menyeka air mata, memberi harapan. Bunda dengar kasih Bunda Maria, tempat ternyaman aku bersandar, mendengar keluh kesah dan derita, menyeka air mata, memberi harapan. Terima kasih Bunda Maria, atas kasih sayang dan penghiburan. Aku akan selalu bersandar padamu di setiap langkah hidupku Terima kasih Christine. Wah, lagunya bagus ya, tentang Bunda Maria. Namun sebelum kita mendengarkan Stanley yang akan berbagi pengalaman, saya rasa begini untuk siaran-siaran berikut. Kami akan mempercayakan satu paguyuban
Misalnya di distrik Surabaya kan ada beberapa. Nah, untuk yang pertama ini nanti Selasa depan saya akan memberikan tema. Nanti Eva akan menyusun lagu, lalu saya percayakan kepada anggota Soferdia Santo Paulus yang selama ini banyak berperan, mengirim lagu, membagikan sharing. Nanti bagaimana caranya diatur, ya ketua Soferdia dan pembina-pembinanya ada Pak Agus, ada Pak Gede. Jadi nanti 3 hari sebelumnya saya akan memberikan temanya. Lalu Anda yang membagi tugas kepada masing-masing anggota yang bersedia. Ya, kalau ada 3-4 anggota yang bersharing dan terserah bagaimana caranya. Ya kalau bisa direkam, nanti diatur, nanti Eva yang akan mengatur, atau bisa diwawancarai. Nah, itu sehingga semua mendapat kesempatan. Jadi saya harap dari Soferdia Santo Paulus yang memulainya, jadi supaya siaran ini bisa terus berjalan, itu tentu dengan partisipasi Anda. Tidak ada yang bosan. Bukankah saya tiap hari, bukankah saya setiap siaran saya yang lebih banyak memberikan? Kalau hanya memberikan sekali sudah bilang, beri kesempatan yang lain. Yang lain tidak mau, bagaimana? Ya mau tidak mau, sebagai penanggung jawab, sebagai sesepuh, tentu selalu ada kesediaan hati. Iya, hanya dengan berbagi, bercerita saja. Maaf, agak batuk. Ya, saya kira demikian nanti untuk Selasa depan. Ingat baik-baik, saya percayakan kepada giliran yang pertama pada Soferdia Santo Paulus Juanda. Iya, silakan mengatur siapa yang akan bercerita, siapa yang minta lagu, siapa yang apa, silakan. Pokoknya semua untuk minggu Selasa depan adalah giliran Santo Paulus Juanda. Nanti bersama yang membuat program Eva, atur sedemikian rupa. Kalau ada pertemuan atau nanti diwawancarai sesuai dengan tema yang saya berikan, meskipun sudah Anda alami, sudah Anda lakukan, tetapi melalui radio ini kan kita diingatkan supaya kita lebih bersemangat, kita bangkit, dan kita berusaha untuk hidup kembali. Gitu ya, sebagai selingan. Dan ini dia, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu. Siapa yang meminta ini? Yang meminta request lagu Bapak Stefan, ya, Soferdi Santo Paulus Juanda. Ingat ya Pak Stefan, nanti Selasa depan adalah giliran dari Soferdia Juanda. Ya, juga dengan teman-teman yang lainnya. Mari kita dengarkan lagu Mela Karisma, pujian rohani Lia. Mari selamat mendengarkan. Iya. Oh, putar-putar ini pasti ada apa ini? Putar-putar ini. Iya, lagunya tidak bisa Pak Stefan, saya alihkan.
lagunya ndak bisa ini. Ya, oh ini masih putar-putar. Masih putar-putar. Kita alihkan nanti kalau bisa baru nanti. Kita alihkan lagu permintaan dari Ibu Ida. Yaitu request dari Ibu Ida, Santo Paulus Juanda. Mari kita dengarkan.
lagu bagus ya. Terima kasih siapa nih Bu Hidayah. Terima kasih. Saya coba kembali permintaan dari Bapak Stefan. Saya coba putarkan kalau bisa. Kalau masih putar-putar ini ya bagaimana lagi ya. Ini permintaan Pak Stefan saya putar lagi. Ternyata ini lagunya tidak bisa diputarkan ya, maaf. Nah, maaf, jadi saya lewati sekarang dengan sharing dari ya Eva. Kalau milih lagu coba di ini tidak bisa, ini lagunya tidak bisa diputar. Oke, saya lewatkan. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Stefan ya. Iya, iya. Ini Stefan. Iya, Selamat malam Romo, iya. Selamat malam. selamat malam para anggota Soferdia dimanapun berada. Terima kasih karena pada kesempatan malam hari ini saya Stanley dari Soferdia Matraman boleh kembali berbagi dalam sharing pada malam hari ini. Terima kasih Temanya Stanley. adalah misi SWD adalah misi Soferdia juga. Pengalaman kami sebagai anggota Soferdia yang baru, karena kami di Matraman ini baru 1 tahun, adalah banyak sekali hal-hal yang kami baru tahu dan baru kami pelajari. Salah satunya adalah bahwa SWD memiliki misi yang sangat luar biasa, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Salah satu program yang ada dan didistribusikan kepada kami adalah celengan misi, yang mana kami masing-masing anggota Soferdia diberikan celengan, dan celengan itu kami isi setiap hari selama setahun. Ya, dari uang-uang kecil, dari kembalian beli seblak, kami kumpulkan sedikit demi sedikit selama setahun. Dan setelah setahun kami kumpulkan, kami berkumpul untuk menghitung, dan akhirnya kami serahkan untuk membantu misi SPD lewat distrik Jakarta. Memang itu uang kecil, tapi kami sangat percaya bahwa sangat berarti untuk misi SPD. Memang itu uang kecil, tapi jika dikumpulkan akan menjadi bukit. Semoga di tahun kedua ini, di tahun-tahun mendatang, bisa lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kami lakukan. Hal lain yang kami lakukan juga adalah dalam setiap pertemuan, baik itu adorasi, baik itu rosario, kami mengumpulkan kolekte dari anggota, dari umat. Hasil dari pengumpulan kolekte itu pun kami sisihkan untuk membantu dana misi juga. Dan yang terakhir adalah kami dari Soferdia Matraman juga sempat membuat kalender yang mana isinya adalah informasi mengenai SPD, informasi mengenai siapa itu Bapak Anodus Jansen, siapa itu Soferdia. Dan itu sangat lumayan. Hasil dari penjualan kalender itu pun kami sisihkan juga untuk membantu misi SPD. Ya, demikian Bapak Ibu, mungkin dari kami karena masih baru hanya bisa masih berupa uang. Ya, semoga nanti ke depan di tahun-tahun berikutnya lewat bimbingan juga dari para romo dan sharing dari Bapak Ibu, semoga kami bisa berbuat lebih untuk membantu misi SPD. Demikian Bapak Ibu, demikian Romo, semoga sharingnya bermanfaat.
Selamat malam, salam sehat, dan sampai ketemu dalam sharing-sharing berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Stanley. Meskipun kalian baru setahun, tapi semangat kalian luar biasa. Kegiatan yang kalian lakukan juga meskipun kecil, tapi dampaknya juga besar. Sedikit-sedikit menjadi bukit, ya benar sekali. Sekali lagi Stanley, terima kasih. Semoga nanti kesempatan setelah saya berikan kepercayaan kepada Soferdia Santo Paulus Surabaya, berikutnya nanti seperti tadi yang saya umumkan, kita memberikan kesempatan kepada Soferdi Matraman. Jadi kesempatan itu kalian bisa nanti membagi siapa saja yang bisa sharing. Nanti saya akan berikan tema, lalu pada 1, 2, 3 anggota bisa bersharing, direkam. Kamu bantulah kalau mereka sudah sepuh-sepuh, lalu nanti kirimkan rekamnya kepada saudari Eva. Nah, demikian Bapak Ibu, sharing bagus, tidak panjang. Dan sekarang ini Pak Stefan juga permintaan yang kedua, harap lancar ya. Permintaan The Voice of Our Lady, La Voce di Maria. Wah, oke. Saya putarkan. Nah, The voice of Our Lady, blessed balsam from heaven, going deep in my soul and taking away all my wounds and sorrows. The voice of Our Lady, music sweet and tender, and she brings me closer, closer to Jesus, closer to his heart. The hands of Our Lady, one of life's holy blessings, always ready to help me, hold me and protect me, morning, noon and evening. The voice of Our Lady, the hands of Our Lady, and her smile so lovely make me sing forever yours. My Mother Mary. The eyes of Our Lady are so warm and so gentle, going deep inside my soul and melting the ice and taking out what's frozen. The love of Our Lady, poetry sweet and tender, more and more she whispers, whispers the name of our Lord. The gaze of Our Lady, one of life's holy blessings, and she deeply moves me with her splendid beauty and her loving presence. The voice of Our Lady, the gaze of Our Lady, and her smile so lovely make me sing forever yours. My Mother Mary, the eyes of Our Lady are so warm and so gentle, going deep inside my soul and melting the ice and taking out what's frozen. The love of Our Lady,
More and more she whispers the name of our Lord. The gaze of our Lady, one of life's holy blessings, and she deeply moves me with her splendid beauty and her loving presence. The voice of our Lady, the gaze of our Lady, and her smile so lovely make me sing forevermore. My mother Wow, lagu yang indah sekali ya. The Voice of Our Lady. Iya, terima kasih Pak Stefan. Lagu pertama tidak bisa diputar dan ini dia lagu yang kedua yang diminta oleh Pak Stefan. Terima kasih dan ini request lagu dari Eva, Ketua Soperdia Muda Surabaya. Nah, mari kita putarkan lebih dahulu sebelum saya. Wah, ini tidak bisa lagi juga nih, minta internet ini. Ya, oke. Iya. Selamat mendengarkan. Ketika ku mendengar namamu, kini kau tak lagi dengannya. Dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku
lagu anak muda ya. Ya, terima kasih untuk kiriman lagunya. Dan sekarang saya ingin memberikan beberapa hal yang praktis yang bisa Anda lakukan di tengah-tengah paguyuban, di tengah lingkungan, di paroki. Iya, sekarang kan apa ya? Ada serba lewat online, rosario online. Ya, di satu pihak positif, di pihak yang lain juga kurang. Tetapi saya kira hal itu baik. Juga ada kelas melalui pendalaman iman online. Ya, itu kesempatan yang baik kita menerima, mendengarkan, mendapat masukan dari teman-teman yang lain yang juga bukan hanya software dia, dan beberapa kali dari seminari tinggi menawarkan. Nah, hal-hal macam itu kita bisa mengisi untuk kehidupan kita. Juga sekarang kan ada juga penggalangan dana lewat online. Nah, mungkin kita kurang bertemu atau kurang ada program. Hal ini juga bisa membantu memberikan donasi untuk bencana alam, memberi donasi untuk anak-anak kelompok rentan, memberi donasi untuk para lansia lewat online misalnya. Itu hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan sebagai bentuk karya misi kita. Lalu gerakan kesadaran lingkungan. Iya, kan banyak sekarang program-program, misalnya satu orang satu tanaman, menanam satu pohon. Kampanye pengurangan penggunaan plastik atau pengumpulan sampah di lingkungan terdekat, atau mengumpulkan botol-botol bekas. Nah, itu juga hal-hal yang menarik yang bisa kita lakukan. Bila ada misalnya bencana, membuka dapur umum. Iya, dalam kondisi krisis ekonomi kita alami semua, tetapi dengan mengadakan dapur umum dengan kerjasama dengan beberapa orang, dengan beberapa anggota, kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Ya, barangkali migran atau pengungsi tidak terlalu kita alami, tapi kita bisa berbuat sesuatu. Nah, lalu gerakan literasi untuk lansia dan komunitas rentan, pelatihan dasar atau acara untuk para lansia. Nah, hal-hal macam ini hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Masalahnya pernah enggak kita lakukan, pernah enggak kita coba, pernah enggak kita punya hati. Nah, itu soalnya. Lalu mengadakan dialog toleransi melalui kegiatan di lingkungan, melalui media sosial, melalui kegiatan sosial, itu dapat membuka wawasan kita. Mengadakan kunjungan kepada lansia, itu pengembangan keterampilan mandiri yang bisa kita lakukan. Tapi masalahnya kita tahu tidak, kita punya pengalaman tidak. Nah, kalau kita tidak pernah mulai, ya itulah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku sepertia, saya ingatkan kembali ya siaran model berikut tadi supaya menggerakkan kita semua. Jangan semua-semua dari saya ya. Kita mau melibatkan kalian, kita mau supaya semua ikut ambil bagian. Nah, itulah
yang akan kita mulai minggu depan, mulai dari Soferdia, mana ini Soferdia Santo Paulus, ya. Kita harapkan itu semua. Nah, ini dia kita mendengarkan dulu sebuah lagu sebelum kita akhiri. Nah, ini dia. Ya. Tuhan yang penuh belas kasih dari surga, Raja damai, penebus dosa manusia. Sungguh bahagia dosanya diampuni. Rindu, aku rindu Tuhan berada dekatmu. Kuduskanlah diriku, Bapa, ku bertobat. Meskipun beratlah dosa, aku ingin Tuhan selalu maafkan, bahkan bergembira merayakan pesta bersama di kasih-Mu padaku. Rindu, aku rindu Tuhan berada dekatmu. Kuduskanlah diriku, Bapa, ku bertobat. Ku bertobat. Ya, dengan demikian berakhirlah sudah ya program kita untuk hari ini. Ya, saya kira tidak ada pengumuman ya. Kalau ada pengumuman saya berikan kesempatan. Tidak ada ya Eva? Ya. Baik, kita akan menutup perjumpaan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik terhadap kita. Bapa yang kudus, kami bersyukur atas
atas kesempatan di mana kami mau mendalami, mau mengenal, mau mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan misi SPD dan kami sebagai Soferdia. Gerakkanlah hati kami untuk senantiasa untuk terbuka atas karya-karyamu yang agung di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, inilah lagu penutup yang mengakhiri perjumpaan kita. Oh Bapa Arno Yansen, bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang kering kersang. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita untuk berjumpa kembali nanti Selasa depan. Selamat istirahat, selamat tidur, dan semoga besok pagi bangun dengan segar. Terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Ya, amin.